membahas VPN tunneling. Yang kita bahas sudah pola 16. Yang pertama ada konsep VPN tunneling, kemudian kita melakukan setup topologi, dan juga AOI konfigurasi sampai dengan client connect to connect, dan ada PPP dan juga PPTP, konfigurasi stack routing dan tes koneksi. Kemudian lanjut ke L2TP, konsep dan setup topologi sampai dengan static routing dan tes koneksi. Kemudian ada PPPoE, dari konsep sampai limitasi bandwidth pada PPPoE. Nah, yang pertama adalah konsep VPN atau Virtual Private Network. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ini terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang, jangan bisa mengakses jaringan LAN yang diinginkan secara aman. Nah, cara kerjanya ini dengan memanfaatkan tunneling untuk membuat terowongan atau interface virtualnya dapat pada internet. Nah, tunnel merupakan metode menggunakan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Paket akan mengalami modifikasi atau perubahan atau penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas paket dalam paket. Nah, jenis VPN tunneling ini ada 4. Yang pertama ada VoIP, kemudian VTP, dan STP, kemudian ada L2TP dan OpenVPN. Ini adalah setup topologi. Kita mau tahu topologi yang kita gunakan untuk praktek kali ini. Topologinya sudah saya buat dan seperti ini. Saya mengambil yang kedua mikrotik, masing-masingnya sudah dapat dari secara DHCP dari ISP-nya. Nah, seperti ini. Karena pada tipenya kita mulai zip. Nanti kita login ke metode pertama. Ini sudah mendapatkan IP 10 titik 7 titik 59. Terus juga dengan metode yang kedua. Sekarang tinggal kita masuk inbox terus bentuknya ke komen control dulu, dan sebagai administrator kita lakukan konfigurasi routing di sini dan perintah dan kita masuk ke langsung. Dan connect wajib untuk yang mikrotik kedua inbox, kemudian ya, identitinya terlebih dahulu untuk saya mempermudah. Ini misalnya ada, jadi pada router pertama kita beri nama dan kemudian untuk router kedua kita beri nama R cabang.
dan macam yang di Finland. Operasi statik, IP statik, IP secara statik supaya IP-nya tidak berubah-ubah walaupun perangkatnya dimatikan. Nah, terusnya kita hapus dulu yang DHCP ini. Nah, kita cek tidak ada, kemudian kita setting terusnya secara manual. Oke, kemudian kita kembali IP lognya. Kita SSP kita tulis 10.0.37.1. Sama dengan harapan ini enter supaya nanti bisa ke internetan. Nah, ada namanya
Jadi itu untuk setup topologi ini adalah EOIP konfigurasi. Ketika melakukan konfigurasi EOIP untuk kedua router, kalau pertama saja kita konfigurasikan, pergi ke router pusat terlebih dulu. Ini kita pergi ke interface dan kita dan sini gunakannya EOIP total. Kita ubah namanya misalnya ke cabang, artinya ini menuju cabang seperti ini, kemudian artnya oke label, dan dalam addressnya ini isikan IP dari cabangnya, karena ini di pusat jadi ini isinya cabang yang di sini remote addressnya, yaitu untuk cabang tadi IP nya 10.0.137.147. nah ID nya kita isikan saja misalnya 100, ini hanya semisal. Jika sudah klik apply, kemudian oke. Lakukan juga hal yang sama untuk router cabangnya juga. Kalau tadi router pusat, masuk interface, kemudian klik tanda plus EOIP tanpa 0, kemudian kita namakan sebaliknya EOIP atau pusat. Ini udah sama seperti tadi, nama addressnya isikan IP nya router pusat 10.0.0.137.147. Seperti ini. ID nya juga selalu sama seperti pada router cabang. Ya sudah, klik apply dan oke. Nah, maka akan muncul tanda error. Ini sudah aktif, artinya ini adalah EOIP penghubungan antar klien. Ini kita menghubungkan klien divisi 1 dan juga divisi 2. Untuk divisi 1 dan 2 nya nyalakan dulu. Menghubungkan kedua klien ini kita membutuhkan bridge dari router 1 dan juga router 2. Dan langsung saja kita ke router 1 dulu. Nah, di sini kita coba ke bridge. Nah, di sini pada bridge ini klik plus, kemudian kita beri nama nya for EOIP seperti ini. Kita sudah mulai dan oke. Kemudian kita masuk ke force-nya. Nah, ini yang akan masuk ke total ada 2 dan juga EOIP tunnel ini. Kita enter 2 dan bridge for EOIP benar, kemudian apply dan oke. Kita tambah lagi untuk yang kedua ini EOIP tunnel cabang benar. Ini kita sudah apply dan oke. Untuk router pusat sudah, sekarang ke router cabang juga sama seperti itu. Ke bridge, kemudian kita klik plus. Nah, ini juga namanya sama juga tidak apa-apa. Ini sudah klik apply dan oke. Masuk ke course-nya, kemudian seperti tadi juga tab 2 untuk bridge-nya, bridge for IP dan oke. Dan tambah lagi yang kedua
itu tunnel switch IP oke, kemudian apply dan oke dan oke. Nah, ya sudah, kita masuk ke divisinya, kita setting IP nya. Untuk yang ini 192.168.1.6 misalnya, yang ini 1.7. Langsung saja di 192.168 1.6. Nah, ini ingat kalian jadi, dan VVS 2 ini 1.7 misalnya. Yang gateway jadi tidak usah kasih gateway. Nah, jika sudah kita coba ping dari VVS 1 ke VVS 2, berhasil. Kita coba dari VVS 1 ke VVS 2. Ini juga berhasil, konfigurasinya sudah berhasil, menghubungkan antar klien. Ini adalah IP client connect to connect. Di sini kita membuat VPC ini bisa internetan. Nah, tapi ini di sini masih belum ada gateway-nya. Kita menggunakan gateway yang ada di sini. Jadi kita akan melakukan address lagi di router pusat dan juga router cabang, di mana interface-nya yaitu menggunakan EOIP. Langsung saja ke router 1, melakukan address terlebih dahulu. Ini klik tanda plus dan 92 misalnya 192.168. Untuk gateway VPC 1.1/1/. Nah, ethernya untuk interface-nya kita gunakan bridge for VoIP. Kemudian lakukan juga untuk yang luar cabang. Di sini di IP address. Nah, plus. Nah, untuk gateway dari VPC 2 ini 1.2. Saatnya dicoba. Pastikan VPC ini bisa ping gateway-nya. Berhasil. VPC 1 berhasil. Coba juga VPC 2. Ini juga berhasil. Selanjutnya adalah konfigurasi NAT supaya VPC ini bisa internetan. Pertama kita pergi ke router 1 atau router pusat. Sini kita pergi ke IP firewall, kemudian NAT, dan plus, kemudian search NAT. Out interface-nya ini keluar dari router 1, terus ini kita pilih Mosquito. Nah, sudah play dan oke. Lakukan yang sama untuk router cabang IP firewall, kemudian tanda plus untuk nya SRCNet. Out interface-nya router 1, exitnya kita pilih Mosquito. Nah, kita sudah play dan oke. Nah, sekarang kita konfigurasikan gateway untuk VPC 1 dan 2. Untuk VPC 2,
PPP nya sudah tercatat. Sekarang tinggal setting IP DNS. DNS nya sudah tercatat sama untuk versi 2 IP DNS. Dan oke, kita tinggal login internet. Oke, berhasil di Google. Berhasil. Kita telah pakai OIP connect to connect. Ini kita membahas PPP atau point to point protokol. Nah, point to point protokol ini atau PPP digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Dan juga PPP ini dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi dan kompresi. Jadi ini bisa untuk privasi ya. Dan router OS ini mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, UATP, PPTP, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah konsep PPP. Kita melakukan konfigurasi PPTP. Nah, kalau ini kita membuat address untuk menjadi gateway dari VPC server. Address ini juga akan kita jadikan VDC server supaya VPC nya bisa mendapatkan IP secara DHCP yang cepat. Ini addressnya 1.1.124 punya atar 2 play dan oke. Dan kita beri IP DHCP server, DHCP setup. Di sini atar 2 sudah benar. Oke, benar. Oke, selesai. Dan untuk DHCP untuk router kalau router abang kita PPAP address kita buat 8.4 ternyata lain dan oke. Dan IP DHCP server tinggal kita request edisinya bisa tetap suruh DHCP. Jika menemu PPP, nah yang kita jadikan dari server adalah terpusat di menu PPP dan yang ini PPTP server. Ini kita klik enable play dan oke. Dan kita beri secret supaya nanti
router cabang dari Amax ini mengangkat sandi user dari sini hanya namanya ini passwordnya 555 begitu saja. Nah, untuk local addressnya ini jika kita masukkan address ini merujuk pada router pusat ya ini. Kalau address merujuk pada router pusat dan untuk dapat address merujuk pada router cabang. Kita langsung saja isikan misalnya di sini 10.10.10.1 dapat addressnya 10.10.2 sudah play dan oke. Scriptnya sudah berhasil. Dan untuk PP lainnya itu pada router cabang pergi menu PPP sama ini kita ada plus PPTP untuk klik tanda plus kemudian PPTP client. Nah, kita biarkan default dan kita fokus ke dual out. Nah, ini connectnya ke router cabang router pusat maksudnya di sini 10.0 137 146 untuk usernya PPP passwordnya ya mungkin sudah apply dan oke. Untuk produk ini yang default kemudian apply oke. Default mengikuti kita coba cek ke IP address. Nah, di sini muncul dynamic di mana ini milik router pusat. Router cabang juga berarti ada. Nah, ini dia. Intinya adalah PTP routing dan tes koneksi. Jadi di sini kita akan dari versi 1 ke versi 2. Nah, ini kita menggunakan network mereka. Di versi 2 ini networknya 2.0. Kita langsung saja kita konfigurasikan mulai dari router 1 pertama beri ke IP kemudian route. Nah, route kemudian klik tanda plus. DST addressnya ini yaitu
tujuannya itu kemana teman. Nah di sini 168 karena ini dari rata pusat jadi 2.0. Kita akan ke network 2 dan untuk videonya yaitu kita menggunakan tanam dari router cabang yaitu 10.10.10.2. Nah ya sudah apply, akan muncul prospeknya yaitu AS dan laporan yang sama untuk router 2 yaitu kita sinikan dulu ini. Ke IP kemudian route. Nah klik tanda plus DST addressnya kita gunakan network 1 karena ini di router cabang jadi 1.0 plus 24. Videonya kita gunakan kanalnya dari router pusat jadi 10.1. Nah ini sudah apply, maka sudah bisa. Kita coba untuk pengetesan versi 1 ke versi 2 kalau bisa. Konfigurasi static routingnya berhasil. Kita coba dari versi 2 ke versi 1. Kita coba lebih terlebih dahulu 254 tapnya. Kita coba link divisi 1 divisi 2 1254. Ini juga berhasil, ini memang sudah berhasil. Ini adalah 2TP konsep dan setup topologi. DL2TP ini merupakan salah satu service VPN yang terdekat yang terdapat di MikroTik L2TP, yang artinya layer 2 tunneling protocol, mana L2TP merupakan pengembangan dari BPTP ditambah L2F. Nah, Block Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan BPTP. Tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan ODP port 1701 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. Nah, L2TP ini dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, oke, untuk persiapan topologinya kita hanya akan menghapus konfigurasi PPP yang sebelumnya. Kita masuk ke inbox, kita hapus konfigurasinya sebelumnya ya, misalnya saya tidak mengganggu ini, biarkan saja. Kemudian dapat pada router cabang juga hapus. Mungkin untuk persiapan topologinya IPsec konfigurasi. Nah, kita melakukan konfigurasi L2 TV IPsec. Nah, L2 TV ini akan lebih aman jika digabungkan dengan IPsec, karena itu kita akan melakukan konfigurasinya. Pertama-tama kita bagi ke inbox router yang bagian pusat. Nah, ini dapat di menu PPP, kemudian di menu interface. Nah, kita akan menjadikan router saat ini sebagai server 2L2TP nya. Kita klik enable, kemudian untuk default profilnya kita gunakan default enkripsi dan use AppSec ini yes. Sudah, klik apply dan oke.
scriptnya. Ketika kita aksesnya kita gunakan password. Scriptnya kita isikan saja soalnya nah ini kita setting dulu supaya lihat. Kemudian write dan oke. Nah, untuk seperti ini ketika kita mengaksesnya kita butuh user dan password. Baik. Nah, di sini misalnya namanya L2TP. Untuk passwordnya kita saja. Untuk servisnya kita ubah menjadi L2TP. Hasilnya kita gunakan profilnya kita bisa gunakan default enkripsi. Kemudian local address-nya seperti sebelumnya. Kalau address merujuk pada router pusat, kalau remote address merujuk pada router cabang. Ini misalnya. Nah, ini untuk local address-nya dan untuk remote address-nya misalnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah kita klik play dan oke. Dan kita ke router cabang. Kita PWP. Masuk ke menu interface, kemudian klik tanda plus. Kita klik L2TP lain. Nah, ini untuk immediate terserah. Untuk dial outnya kita masukkan milik router pusat di 137 146. Nah, untuk usernya yaitu untuk TV. Nah, ya tadi kemudian use AppSec ini jika sudah selesai. Sebelum ada sudah ada begitu proses ya. IP address-nya sudah nambah. Nah, ini sudah nambah yang milik L2TP. Ini kita hapus ya. Nah, yang ini kemudian pastinya juga cabangnya juga sudah dapat. Oke, ini oke, jadi itu saja untuk konfigurasi L2TP. Kamu saja konfigurasi IPsec L2TP. L2TP static routing dan tes koneksi. Jadi seperti sebelumnya saat melakukan static routing pada PPTP konfigurasikan memasukkan network 2.0 pada router pusat dan juga masukkan network 1.0 pada router cabang. Kita lakukan IP atau IP routing atau routing IP kemudian route. Nah, ini IP tanda plus, kemudian DST address-nya yaitu karena di router pusat, jadi kita masuk ke kita yaitu ke network 2.0. Let's lihat dan lengkap trafficnya. Untuk gateway seperti sebelumnya kita menggunakan tunnelnya milik router cabang. Jadi tadi 132 116.32 play. Oke, sudah keluar AS. Kemudian melakukan sinyal yang sama untuk router 2 atau router cabang. Nah,
Router cabang ini tujuan kita yaitu ke network 1.0 di sama IP route. Nah, kita plus kemudian DC address-nya yaitu 92.168.1.0/24. Untuk gateway-nya kanalnya milik pusat 1.2.16.1.1. Sudah apply, sudah keluar. Kita coba tes dari V1 ke V2. Tes. Oke, dapat. Dapat dari V2 ke V1 itu ping 192.168 titik 254. Nah, itu coba berhasil. Otomatis V1 ke V2 juga berhasil. Coping 292.168.254. Ini juga berhasil. Itu adalah static routing L2TP PPPoE konsep. Nah, point to point protokol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Nah, PPPoE ini memberikan autentikasi, enkripsi, dan juga kompresi. PPPoE hanya fokus pada satu jaringan, one broadcast domain. Itu adalah konsep PPPoE. PPPoE untuk praktek PPPoE. Kita langsung masuk ke VNet Lab. Sini saya akan siapkan dulu protik. Nah, divisi sebagai klien. Kemudian, nah, saja kita tambah dua. Kita ubah namanya. Dua. Ini bisa kita nyalakan. Nah, ini terlebih dahulu.
komen prompt dulu sebagai administrator. Oke, kita ya. Setting Roman di divisi kotak 2. Oke, bisa. Ini menggunakan IP dynamic, saya akan ubah menjadi static. Di sini saya akan hapus IP address dynamic ya. Kita buat IP address terlebih dahulu. Titik. Oke, oke. Nah, connect ke dua. Oke, berhasil. Kita masuk ke router 2. Kita saja untuk setting topologi. Selanjutnya ada verifikasi PPWP. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari router pertama. Ini. Nah, ini kita pergi ke no PPP. Nah, di sini. Ini kita menjadikan router pertama ini menjadi PPWE servernya, dan klik ini PPWE server dan klik tanda plus.
dari topnya ini keluar dari R2 ini ya, sudah, kemudian oke dan oke. Nah, ini kita akan membuat router 2 ini ketika mengoneksi ke sini untuk menggunakan username dan juga password. Biasanya caranya dari switch dan klik kanan. Nah, ini kita setting portnya untuk portnya 55, service-nya ini PPPoE, kemudian local address. Nah, ini sama seperti sebelumnya, local address ini ditujukan ke menuju pada servernya, dan remote address-nya ini menuju pada kliennya. Di local address itu untuk servernya, remote address untuk kliennya. Jadi ini servernya misalnya saya menggunakan 1.1. Itu kemudian local address-nya itu misalnya buat dua link ya sudah baik dan oke. Nah, kemudian pada router 2 kita juga setting sebagai client. Nah, yang ini kita beri PPP, kemudian interface kita setting sebagai PPOE client. Nah, di sini patternnya kita gunakan tadi. Di ini atas satu, kemudian ke dia out. Nah, tulisannya tadi itu kita lihat. Yes, DNS dan jika sudah play dan oke. Nah, oke, sudah berjalan. GKI biru kalau sudah ada. Hostnya IP address ini. Nah, di sini sudah ada. Itu berarti konfigurasi yang kita lakukan berhasil. Internet connection nomor PPOE. Jadi kita membuat PVC klien ini bisa internetan. Nyalakan saja. Kita router dulu. Nah, ini kita akan konfigurasi bridge. Kita lepas ini misalnya bridge for POE, tagnya bridge, kemudian kita play dan oke. Dan pada port kita konfigurasikan ether 2 dan ether 3. Langsung saja ether bridge-nya for POE sudah benar, kemudian ether 3. Nah, ini kita play dan oke. Nah, kemudian kita mendapatkan gateway-nya
addressnya. Di sini saya akan gunakan 10 slash 4. Nah, untuk interface nya kita gunakan bridge for VV. Interface nya bisa gunakan yang kemudian apply dan oke. Nah, ini kita ke IP firewall untuk konfigurasi NAT-nya supaya bisa internetan. Captain ya benar SSD NAT. Dan out interface-nya kita gunakan, terusnya kita bisa gunakan yang ini, www out, dan extension-nya masquerade. Nah, sudah apply. Oke. Dan kita akan konfigurasi DHCP supaya PVC-nya bisa mendapatkan IP secara DHCP. IP DHCP server, DHCP setup. Interface-nya kita gunakan bridge for VOA. Next. Oke. Nah, selesai. Kita coba. Di sini interface-nya bridge for VOA, kemudian DHCP-nya oke. Nah, kemudian DNS-nya oke. Nah, next. DHCP-nya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita ke sini, kemudian request IP DHCP-nya. Setelah itu pengalaman, itu artinya juga bisa VOA. Ini kita melihat implementasi bandwidth dari VOA. Nah, caranya yaitu kita melihatnya melalui GUI. Jadi kita karena bicara kita lihat di sini kita bisa tambah perangkat Docker. Ini Linux desktop ya. Dan IP stack-nya kita sesuaikan dengan gateway yang di router kedua. Nah, untuk default tab-nya yaitu gateway. DNS-nya. Nah, ini bagian primary console-nya kita ganti RDP. Ya sudah, kita save. Kemudian kita sambungkan ke router kedua sebagai router 4. Nah, sudah nyala, kita nyalakan. Yang ada setting lagi, ada bridge, kita tambahkan router 4 ya, ini router 4 dan flag. Oke. Dan kita bisa atur bandwidth-nya di profil. Ini kita cek terlebih dulu, kita mau profilnya apa. Saya maunya default, jadi bisa kita kliknya defaultnya di bagian profil ini. Nah, fokus ke sini yang lebih ini.
ini. Nah, atasnya saya bakal beri 2M play. Oke, lihat ini biasanya kalian pakai komando untuk mengecek bahwa kalian sudah bisa ke internet melalui terminal. Nah, di sini ada penyimpanan terminal, pilih salah satu. Jadi sudah, kalian akan harus pergi ke suatu web browser terserah yang mana saja, dan kalian bisa lihat speed test. Nah, disitu kalian melihat headingnya, kalian klik salah satu web browser ini, kemudian kalian ketik speed test, kemudian klik speed test yang ada di situs tersebut. Oke, itu saja pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.